Ya, artinya Bareskrim dengan sengaja itu mengeluarkan 2 spesimen ijazah yang berbeda. Mentang-mentang kita minta SP3 katanya minta maaf, kita tidak. Justru kita ingin menggeser permainan dari pencemaran nama baik dan lain sebagainya ke pertandingan semula, yaitu pembuktian ijazah Jokowi apakah palsu atau tidak. Kenapa sih kok sekarang baru mengajukan? Hentikan, kirim surat ke Irwasum Polri. Apakah Irwasum berwenang menghentikan? Setahu saya yang berwenang menghentikan adalah gelar perkara khusus dan atau pra peradilan. Penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Maaf, itu urusan pribadi lah, saya kira nggak ada masalah. Urusan hukum kan lain. Proses hukum tetap jalan ya Pak? Tetap lah, kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo menegaskan pernyataan lisan tidak cukup membuktikan keaslian dokumen termasuk ijazah. Roy Suryo mendesak polisi menghentikan kasus yang menjerat dirinya. Sementara Jokowi meminta kasus tetap berlanjut untuk membuktikan kebenaran. Apakah penghentian penyidikan bentuk mencari keadilan atau melanjutkan kasus karena sudah banyak dukungan? Saya Diandra Mukni, inilah interupsi. Ya pemirsa, saat ini kami sudah bersama 4 narasumber. Di sebelah kiri saya ada Ibu Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa, epidemiolog perilaku, termasuk juga tersangka kasus ijazah. Apa kabarnya Dr. Tifa? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Mbak Diandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sebelah kiri saya juga masih ada Pak Fadli Nasution, pengacara Dr. Tifa. Apa kabarnya malam hari ini, Bang Fadli? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu di sebelah kanan saya tidak kalah seru lagi ada Bang Rifai Kusumanegara, pengacara Joko Widodo. Bagaimana kabarnya, Bang? Kabar baik, Madian. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kemudian selanjutnya ada Bang Freddy Damanik, Sekjen DPP Projo. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Bang Freddy? Alhamdulillah baik. Selamat malam semuanya. Baik. Selanjutnya untuk rules of the game, para narasumber hari ini silakan beradu argumen dan gagasan. Silakan mengucapkan interupsi apabila ingin menyela pembicaraan satu sama lain, tapi tidak boleh ada serangan personal. Bisa dipahami, Bapak-bapak, Ibu? Siap. Baik. Nah, kita ke Dr. Tifa terlebih dahulu. Dr. Tifa, apa sebetulnya yang jadi dasar Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Bang Rismon ini ingin meminta atau mengirimkan surat nih kepada Irwasum untuk menghentikan penyidikan? Ya, jadi pertama adalah kami tetap ya dalam domain kami, domain ilmiah, di mana sebetulnya pekerjaan kami melakukan penelitian terhadap keabsahan dari ijazah Pak Joko Widodo itu sudah selesai dengan kami bukukan hasil penelitian kami bertiga ya pada Jokowi's White Paper ini. Dan sudah kami publish ya, publikasi secara umum di tanggal 28 Agustus 2025. Ya, kemudian memang dilanjutkan dengan para ilmuwan yang lain. Ini yang menarik ya. Jadi ternyata para ilmuwan yang lain juga tergugah untuk bersama-sama membersamai kami melengkapi secara lebih komprehensif. Dan yang terakhir adalah ilmuwan dari administrasi publik, Pak Dr. Bonatwa Silalahi ya. Dan beliau ini melengkapi dari apa yang selama 3 tahun ini kami temukan. Jadi untuk diketahui bahwa saya secara pribadi dan secara independen pula Mas Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipar itu melakukan penelitian tentang keabsahan ijazah Joko Widodo. Saya sendiri mulai dari tahun 2022 ketika pertama kali ya secara resmi artefak atau spesimen
dari ijazah Joko Widodo ini dipublish ya oleh institusi resmi UGM. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta. Ini adalah spesimen paling pertama secara ofisial. Baik, ini yang di belakang Ibu saat ini ya. Ya, dan di sini kita coba kunci ya. Ada 2 ciri khas yang membedakan dengan spesimen lain yang keluar berikutnya. Pertama adalah ada lipatan ya, jadi di tengah itu kelihatan ada lipatan. Kemudian yang saya baru-baru ini saja saya buka, walaupun itu sudah saya ketahui sejak lama, yaitu adanya noktah ya, adanya noktah di tengah ya, yang ini adalah bleberan dari tinta yang umurnya sudah lama ya, berbentuk semacam tumpahan kopi ya. Ingat baik-baik itu. Kemudian berikutnya lagi, artefak berikutnya itu muncul 3 tahun kemudian ya, di tanggal 1 April 2025 dikeluarkan oleh kader PSI yang bernama Dian Sandi Utama. Diposting dan dia mengatakan bahwa ini adalah ijazah asli Joko Widodo. Dan ini juga dibenarkan oleh Pak Joko Widodo sendiri dalam salah satu videonya bahwa ini memang yang diposting oleh Dian Sandi Utama adalah ijazah asli ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa antara apa yang diperlihatkan oleh Pak Dekan Sigit Sunarta dengan apa yang ditunjukkan oleh Dian Sandi Utama ini beda. Baik, ya. Dr. Tifa kita tahan dulu, kita berikan kesempatan ke Bang Rifai. Bagaimana menanggapi pernyataan dari Dr. Tifa tadi, Bang? Ya, tadi saya mencermati apa yang disampaikan Dr. Tifa. Sebenarnya kan poinnya hanya beliau mempersoalkan adanya garis karena lipatan. Kedua ada tumpahan cairan kopi. Tapi soal substansi kan nggak ada. Interupsi bukan cairan kopi, jadi tampak seperti ya. Kalau kita lihat kan 2 persoalan itu adalah hanya persoalan yang bisa keseharian ya. Ijazah dilipat, tidak dilipat, kena tumpahan apapun itu. Interupsi yang penting justru adalah substansinya semua sama. That's the point sebenarnya. Untuk melihat sebuah kepalsuan dokumennya ya itu dilihat sama-sama ditandatangani rektor UGM, sama-sama ditandatangani dekan Fakultas Kehutanan, sama-sama namanya Joko Widodo, NIM-nya masih sama, tahun kelulusannya sama. Jadi apa persoalannya gitu? Jadi menurut Abang tidak ada yang berbeda? Apakah hanya gara-gara dia sebuah dokumen pernah dilipat, dan itu fotokopi loh ya, terlipat lalu ini menjadi sebuah persoalan adanya perbedaan yang substansial. Menurut saya sih itu tidak kuat argumen itu ya, bahwa itu mau dipersoalkan monggo-monggo saya, tapi kalau buat saya justru saya happy dari temuan yang ada, termasuk yang sudah disampaikan oleh Bang Bonatua, tidak ada perbedaan substansi. Yang jadi persoalan misalnya kan gini, ternyata di KPU 2010 muncul ijazah Pak Jokowi Fakultas Ekonomi. Itu baru pasti ada salah satu yang palsu. Tapi kalau hanya persoalan garis dan cairan buat saya itu bukan persoalan ya, dan semua masyarakat juga menyimpan dokumen kan pasti saja ada beberapa cacat-cacat dalam penggunaan. Oke, silakan. Saya interupsi ya, karena ini penting, karena saya takut sekali 280 juta rakyat Indonesia akan menjadi salah memahami ya. Nah, Bang Rifai katakan bahwa biasa aja itu ijazah dilipat seperti itu ya. Saya mau tahu ya, apakah ada orang yang punya ijazah asli, ijazahnya dilipat? Sehingga ketika difotokopi muncullah lipatan itu. Saya rasa nggak ada satu orang pun di seluruh muka bumi ini yang punya ijazah mau untuk melipat ijazahnya. Nah, yang paling menarik adalah bahwa pada spesimen yang diposting oleh Dian Sandi ini nggak ada lipatannya loh. Nggak ada lipatannya ya. Artinya fotokopi yang dikeluarkan dan kemudian oleh Bareskrim, nah ini yang menarik sekali, oleh Bareskrim ya pada hari yang sama di tanggal 22 Mei 2025 ya, mungkin bisa ditayangkan ya. Nah ini yang di Bareskrim ya, Anda bisa lihat dengan jelas bahwa yang dipostingkan, yang disampaikan oleh Bareskrim Pak Johandani waktu itu di Tipidum itu adalah ijazah yang sama dengan yang dikeluarkan oleh Pak Dekan. Ya, sama-sama ada lipatan, sama-sama ada noktah ya, tinta seperti ini sama. Tetapi anehnya pada hari yang sama, di slide yang sama juga di pojokan seperti ini ya, Bareskrim juga menampilkan spesimen ijazah yang waktu itu dikatakan ini diserahkan oleh adik ipar dari Pak Joko Widodo yang bernama Pak Anto. Ya, jadi ini tangan yang terlihat ini tangannya Pak Anto ini. Nah, Anda bisa lihat, Anda bisa zoom bahwa ijazah yang diserahkan oleh pihak keluarga Pak Joko Widodo ini sama sekali tidak ada lipatannya. Sama sekali tidak ada lipatan seperti ini. Interupsi ya. Artinya Bareskrim dengan sengaja itu mengeluarkan 2 spesimen ijazah yang berbeda. Dan pada spesimen yang ditampilkan oleh
Pak Anto ini nggak ada noktah dari bleberan tinta ini nggak ada. Jadi ini dua ijazah yang berbeda. Baik, silakan. Silakan. Oke, kalau mau ini interupsi. biar lebih clear ya. Jadi yang ada garis itu bukan ijazah ya, tapi fotokopinya. Tadi udah dijelaskan oleh Dr. Tifa. Nah, saya perlu jelaskan ya. Ada apa sih dengan fotokopi yang bergaris itu? Jadi begini, UGM itu hanya menerbitkan 1 kali ijazah bagi setiap mahasiswanya. Dicetak sekali, makanya kalau hilang tidak mungkin dicetak kembali ijazah. Dia berubah menjadi surat keterangan lulus atau SKL kita kenal. Nah, pada saat UGM ini mengeluarkan ijazah, rupanya sebelum diserahkan, ijazah ini dikopi sekali oleh UGM. Nah, lalu dalam penyimpanannya dilipat. Makanya kalau ditanya, di mana fotokopi terlipat, itu adanya di UGM. Tadi kan ditunjukkan oleh Dr. Tifa. Dr. Sigit waktu menunjukkan itu kan, itu dipegang beliau. Berarti itu jelas filenya beliau. Bahwa UGM menyimpan dalam kondisi lipatan, ya saya juga nggak bisa komplain gitu ya. Tapi isinya tetap sama. Nah, untuk ijazah Jokowi nggak pernah dilipat lah, nggak mungkin dilipat. Dan dari foto juga terlihat. Nah, waktu di baris krim itu kan dua ditunjukkan. Satu, yang fotokopi garis itu yang didapatkan dari UGM. Satu lagi foto yang waktu penyerahan dari adik ipar. Itu fisik asli. Dan memang tidak ada lipatan, sampai kemarin pun tidak ada lipatan. Dan tidak ada noktah tinta loh Pak, tidak ada noktah betul, tinta. Itu kan asli. Tidak ada noktah tinta betul, ya. asli tidak ada noktah tinta, memang apa adanya. Noktah tinta bahwa itu fotokopinya misalnya ya, oleh UGM kena kopi atau segala macam, saya bisa komentar, silakan ditanyakan kepada pihak UGM. Tapi kalau dari Pak Jokowi clear, ijazah tidak pernah terlipat, dan itu dua-duanya sama-sama ditunjukkan oleh Baris Krim, tapi dalam bentuk waktu penyerahan di foto. Hanya itu aja. Ya baik, saya ini sekali lagi agar tidak bergeser ya, ini fakta-fakta ini agar tidak bergeser, bahwa tampak noktah ini seperti tumpahan kopi, Ternyata ini bukan tumpahan kopi, ya. Ini adalah bleberan tinta, bleberan tinta yang berasal dari logo UGM. Ini kami dapatkan ya penjelasan ini itu dari ijazah. Ini yang saya pegang adalah replika dari ijazah asli lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, ya. Ternyata pada ijazah yang usianya 40 tahun, memang pada logo UGM ini terjadi bleberan tinta. Ya, ini adalah karena aging ya, karena usia. Nah, jadi kami bisa melihat bahwa ini pun terjadi hal yang sama. Nah, artinya apa? Kita mesti bertanya, di mana ya dokumen yang difotokopi dan kemudian disampaikan oleh Bareskrim dan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Karena spesimen dokumen ini tidak sama dengan yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama. Baik. Ya, kalau kita melihat ya, ini tentu saja bukan domain saya, tetapi saya mesti sampaikan ya, secara disonans ya, bahwa logo UGM ini ya yang ditampilkan oleh Dian Sandi ini sama sekali tidak ada bleberan tinta. Jadi kita bisa menduga, kita bisa menegakkan hipotesis bahwa logo ini logo baru. Usianya belum 40 tahun, ya. Oke. Gimana, Bang Ya, kalau saya tetap dalam pendirian bahwa persoalan garis dan apa ada TTS itu kan pertama harus menjawab UGM. Dan itu kan fotokopi ya. Kita juga nggak bisa mempersoalkan orang menyimpan, tapi yang pasti tidak ada substansi yang berbeda dari seluruh yang beredar, bahkan dari temuan Bang Bonatua terhadap 3 legalisir di 3 KPU dalam masa yang berbeda. Saya senang sekali bahwa intinya apa, justru pertama fakta yang terbukti adalah Pak Jokowi selalu melengkapi seluruh administrasi pada saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Selalu beliau menyerahkan ijazah legalisir. Lalu kedua apa juga menjadi fakta? Ternyata ijazah Pak Jokowi berkali-kali disahkan oleh UGM di tahun-tahun yang berbeda oleh dekan-dekan yang berbeda secara berulang-ulang, bahkan setidaknya 5 kali. 2 kali pada saat di Solo, 1 kali Jakarta, 2 kali pilpres. Dan itu legalisirnya ada semua gitu ya. Artinya fisiknya sendiri ijazah itu sudah dilihat, sudah disahkan legalisirnya oleh UGM. Jadi buat kami ini semakin clean dan clear bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada persoalan. Oke, Bang Rifai semua boleh tanya nggak? Baik. Boleh. Boleh ya, oke. Ini menurut Anda ini adalah foto ijazah asli nggak yang diposting? Dia memfoto dari pendapat saya ya, karena saya bukan ahli tele apa gitu ya. Tapi kalau saya lihat, karena saya pernah lihat fisiknya ijazah Pak Jokowi, ini foto dari ijazah Pak Jokowi. Ijazah asli. Artinya asumsi Anda foto ini berasal dari foto ini. Baik. Asumsi Anda? Enggak, ini objek yang sama tapi cara fotonya berbeda. Ya, enggak, maksudnya ini Dr. foto Tifa, yang sama. kita tahan sebentar lagi, kita akan tunjukkan lagi. Oke. Nah, Iklan dulu. pemirsa, interupsi masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.